Jadi kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang materi kami yang berjudul Tantangan dan Masa Depan Ilmu. Berikut beberapa tantangan yang akan dihadapi masyarakat dalam keilmuan di masa depan. Yang pertama adalah perubahan global. Pada tahun 1989, The Organization for Economic Cooperation and Development menerbitkan hasil simposium yang diadakan di Paris dalam bentuk buku yang diberi judul One World of Sabra. Dalam buku tersebut menyebutkan 7 masalah besar yang dihadapi manusia masa depan. Ketujuh masalah itu ialah: yang pertama, reaktivasi dunia secara menyeluruh. Yang kedua, globalisasi versus regionalisasi. 3, pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan pemerintah. Yang keempat, kontrak pembangunan. Yang kelima, pendirian region energi internasional menghadapi perubahan lingkungan yang semakin destruktif. Keenam, migrasi internasional. Yang ketujuh, memikirkan kembali nasib buruh-buruh negara agraris. Adapun yang berikutnya adalah pendidikan global. Sistem pendidikan global menuntut para siswanya untuk memiliki wawasan global untuk mempersiapkan diri era globalisasi. Menurut pendidikan global, para siswa diharapkan mampu bertindak lokal namun memiliki pemikiran global. Metode pembelajaran seperti ini telah diterapkan di negara-negara maju dengan kualitas HDI atau Human Development Intelektual yang tinggi. Untuk Indonesia, konsep pendidikan seperti ini masih belum diterapkan secara optimal. 3. Kesenjangan pemahaman IPTEK, pendidikan dan HDI. Kesenjangan pemahaman IPTEK dan kualitas pendidikan serta rendahnya angka HDI di Indonesia khususnya terjadi karena dua faktor, yaitu sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai dan finansial yang masih sangat rendah. Dan adapun yang nomor 4 adalah perubahan tatanan kehidupan sosial dan moral. Kehidupan bermasyarakat di masa yang akan datang menunjukkan struktur masyarakat yang cenderung individualis. Kualitas moral masyarakat pun terancam menurun karena cepatnya penyerapan budaya asing. Adapun yang berikutnya adalah kependudukan dan ketenagakerjaan. Di negara-negara industri maju, pertambahan penduduk 1%, bahkan beberapa negara mendekati 0%. Sehingga tahun 2025, jumlah penduduk di negara ini sekitar 1,4 miliar. Sedang di negara-negara berkembang pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 6,8 miliar. Sementara itu di Indonesia pada tahun 2020, jumlah penduduk mencapai 250 jiwa. Dan tahun 2050 mencapai 350 juta jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduk di Indonesia saat ini sekitar 1,8% per tahun. Tingginya pertumbuhan penduduk ini menimbulkan sejumlah permasalahan dalam kehidupan di Indonesia. Masalah kekurangan lahan, tempat tinggal, dan kurangnya lapangan pekerjaan akan menjadi tantangan yang berat di masa depan. Perkembangan ilmu pengetahuan telah menjadi sebuah mata rantai kehidupan yang tak bisa dipisahkan dengan kehidupan dan eksistensi manusia. Ilmu pengetahuan yang semakin maju menjadi bukti nyata akan pemikiran manusia yang semakin kompleks. Hasil-hasil pemikiran manusia dalam keilmuan ini dapat dilihat oleh kemajuan dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang teknologi dan komunikasi. Kita telah mengenal komputer, laptop, ponsel, iPad, dan internet, serta membantu proses transmisi. Selain itu, di bidang kedokteran, kita telah tak asing dengan istilah kemoterapi, cloning, vaksin, dan USG. Semua kemajuan ilmu pengetahuan itu diciptakan dengan tujuan membantu manusia dalam menjalani hidupnya. Akan tetapi, perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju ini juga diiringi dengan tantangan yang semakin berat jua. Ilmu pengetahuan yang semakin kompleks dan penemuan dalam berbagai segi yang semakin mutakhir menjanjikan resiko yang semakin tinggi pula, baik bagi manusia maupun ilmu pengetahuan itu sendiri. Adapun yang berikutnya adalah degradasi moral. Diprediksi pada masa yang akan datang, masyarakat akan mengedepankan prinsip individualis dan kurangnya interaksi sosial. Dapat pula dikatakan akan terjadi krisis kemanusiaan karena gagasan, ide, atau ideologi yang tak utuh dan salah interpretasi. Contohnya gerakan emansipasi wanita yang dimanfaatkan sejumlah perusahaan.
Gerakan feminisme yang menuntut wanita diberi lapangan pekerjaan yang sama dengan pria, membuat perusahaan merekrut pekerja wanita lebih banyak dengan pertimbangan lebih mudah diatur, pekerjaan yang lebih rapi, dan upah yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan kaum pria sulit mendapatkan pekerjaan dan wanita menjadi merasa superior. Para pria yang menganggur ini berpotensi melakukan tindak kriminal karena alasan ekonomi akibat tak memiliki pekerjaan. Selain itu, fenomena globalisasi juga berperan dalam masalah moral. Gaya hidup budaya barat yang cenderung individual, konsumtif, dan hedonis turut menjadi ancaman. Adapun yang berikutnya adalah perkembangan sains dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di masa depan diprediksi akan perkembangan signifikan pada bidang fisika serta inovasi dan aplikasi terhadap penelitian laser. Kemudian pemurnian bidang proses kontrol sistem pada studi mekanik, biologi, dan elektronik. Meningkatnya kualitas fungsi dan penggunaan media massa, usaha restorasi lingkungan, peningkatan fungsi komputer dan gadget, dan kerjasama internasional di bidang dagang, perekonomian, teknologi, dan komunikasi informasi. Robot-robot dan mesin-mesin pengganti tenaga manusia, hal ini berpotensi menyebabkan meningkatnya pengangguran. Perkembangan pusat di sektor bioteknologi, nanoteknologi, dan ekoteknologi. Adapun yang berikutnya adalah pendidikan nasional. Kualitas kemampuan intelektual sumber daya manusia dituntut memiliki kemampuan memadai dalam hal intelektual, kemampuan bahasa atau komunikasi, dan kemampuan intelektual. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.